Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana tiba-tiba Chen Ping'an dikeroyok oleh jagoan 10 elit atas Southern Garden Nation. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Pria paruh baya itu perlahan muncul dari balik pohon, dan dia memegang gagang pedangnya dengan bilahnya mengarah ke atas, bergoyang dari sisi ke sisi. Berbeda dengan seorang pendekar pedang, dia tampak lebih seperti anak nakal yang sedang bermain dengan drum mainan. Namun, begitu dia melangkah masuk, ekspresi semua orang langsung berubah drastis. Pria itu tidak menghiraukan semua seniman bela diri yang sangat terkenal ini, dan tatapannya hanya tertuju pada Chen Ping'an sambil tersenyum dan berkata, "Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Di abad berikutnya, Ding Ying mungkin satu-satunya yang layak diburu olehku. Sedangkan kau masih jauh dari layak untuk mendapatkan kehormatan itu." Semua orang melihat saat lelaki itu menancapkan pedangnya ke tanah, dan dia meletakkan tangannya dengan malas di ujung gagang pedang sambil menoleh ke semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Teruskan. Aku hanya akan turun tangan jika kalian semua tidak mampu menyelesaikan tugas. Tenang saja, pedangku hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki itu hari ini, dan aku tidak akan mengincar kalian." Ma Xuan memuntahkan segumpal ludah berdarah, lalu tersenyum sambil berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan untuk didukung oleh Dewa Pedang Lehu. Sepertinya perjalanan ke ibu kota ini layak dilakukan. Apapun hasilnya, namaku pasti akan disebut-sebut setiap kali seseorang membicarakan pertempuran ini, dan itu sudah cukup bagiku." Ma Xuan meringkuk sedikit, dan tato harimau yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya, membentang dari bahunya hingga ke seluruh lengannya. Selain itu, gambar seperti Dewa Pintu juga muncul di punggungnya yang berotot. Gambar itu menggambarkan seorang pria berjubah biru dengan rambut panjang, memegang pedang panjang. Mata pria itu tertutup, dan dia memancarkan aura dingin yang bahkan lebih hebat daripada tato harimau itu. Senyum Qiantang semakin lebar, dan dia mencabut sepotong jerami dari suatu tempat, lalu mulai mengunyahnya dengan lembut. Sementara itu, Yoshi berkata yair dengan suara pelan, "Sepertinya Ma Xuan telah menemukan semacam kesempatan yang ditakdirkan. Ayahku memberitahuku bahwa ini adalah teknik undangan dewa, dan seseorang dapat menggunakan teknik yang sama dalam pertempuran di luar ibu kota 300 tahun yang lalu dengan sangat efektif, memburu 2000 kavaleri padang rumput elit dan memusnahkan semuanya." Saat melihat tatapan aneh di mata wanita yang memegang kecapi itu, Ma Xuan tersenyum sambil berkata, "Aku tidak akan berani menerima pekerjaan ini jika aku tidak punya trik baru." "Apa kau benar-benar berpikir aku peduli dengan emas yang ditawarkan?" "Aku di sini hanya untuk emas," jawab wanita itu dengan suara dingin. "Uang ini bersih." Sedikit ejekan melintas di mata Ma Xuan saat dia mengejek, "Kau tidak benar-benar jatuh cinta pada sarjana miskin itu?" Semua sarjana peduli dengan reputasi mereka. Jika dia tahu tentang masa lalumu, dia akan menendang dirinya sendiri, dan dia pasti akan mencelamu sebagai pelacur dan pelacur. Dan kau tahu? Dia benar. Bagian tubuhmu yang mana yang bersih? Teruslah berbohong pada dirimu sendiri. Ketika kau dan sarjana miskin itu menikah, aku akan memberimu 500 tael emas sebagai biaya pelacuranmu. Aku merasakan cinta dan kasih sayang yang tulus di balik kata-kata pedas itu. Yoshi terkekeh. Tatapan ragu muncul di wajah wanita yang memegang kecapi itu. Tiba-tiba, Qiantang menyela, "Kau berencana untuk menikahinya? Sebelum datang ke sini, aku mengobrol dengan sarjana itu, dan kami sangat cocok. Kami membicarakan banyak cerita menarik yang pernah kami dengar, dan salah satu cerita itu adalah tentang wanita kecapi." Si idiot itu langsung mencela wanita kecapi itu atas tindakannya, menyebutnya sebagai pelacur yang tidak tahu malu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang membicarakan wanita yang sama yang tidur di sampingnya setiap malam. "Kurasa pernikahan antara kalian berdua akan berhasil. Mengingat kebodohannya, kau bisa dengan mudah merahasiakan identitasmu darinya selama sisa hidupmu." Ekspresi melankolis muncul di wajah wanita itu, tetapi kemudian segera digantikan oleh ekspresi tekad. Chen Ping'an telah mendengarkan dan mengamati sepanjang waktu ini tanpa menunjukkan kegelisahan apapun. Tidak hanya dia saat ini dikepung, tampaknya ke-15 telah terperangkap di rumah tempat dia tinggal. Pendekar pedang yang baru saja keluar dari bawah naungan pohon adalah seniman bela diri ketiga yang ditemui Chen Ping'an yang menunjukkan tanda-tanda mendekati dao besar, dengan dua sebelumnya adalah lelaki tua bertopi bunga teratai dan Fan Wan-er. Namun, basis kultivasi seni bela diri pria ini jauh lebih unggul daripada Fan Wan-er, dan tampaknya dia tidak jauh dari lelaki tua bermarga Ding itu. Selain itu, bahkan Ma Xuan memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya, dan jelas bahwa air di sini lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Jika dia menyimpan ke-15 di labu pemeliharaan pedangnya alih-alih pertama, maka dia akan berada dalam situasi yang sedikit lebih baik saat ini, tetapi tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Ini tampak seperti situasi yang benar-benar mengerikan. Yoshi tersenyum sambil berkata, "Saya akan membiarkan Anda melakukan kehormatan itu, Nona Yair.
Saya disuruh melakukan ini oleh guru besar saya, jadi saya tentu tidak akan berani mengendur. Karena itu, ingatlah untuk menyelamatkan saya jika saya dalam bahaya, jawab Yair dengan sikap pasrah. Yoshi mengangguk sebagai jawaban. Tidak ada kehilangan yang lebih tragis daripada kehilangan seorang wanita cantik. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Qiantang melempar jerami yang sedang dikunyahnya ke samping, dan dia juga berdiri. Setelah melakukan peregangan, senyum tulus yang jauh lebih lembut dan tidak kaku daripada senyum biasanya muncul di wajahnya saat dia berkata, tidak setiap hari aku bisa melawan makhluk abadi dari dunia lain. Lu Fang tersenyum sambil memperingatkan, berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu di puncak pertempuran. Tong Qingqing, Feng Qingbai, dan kalian semua memiliki tingkat bakat yang sama dalam hal seni bela diri, dan kalian bertiga menjalani hidup dengan cara yang berbeda, tetapi kalian adalah yang paling tidak beruntung di antara semuanya. Aku tahu bahwa selama ini kau telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Itu adalah permainan yang sangat berbahaya seperti bermain api, dan kau bisa terbakar jika tidak berhati-hati. Ma Xuan telah mengangkat dirinya ke puncak kekuatannya dalam satu gerakan, dan tidak ada alasan baginya untuk menunggu lebih lama lagi. Tidak jelas apakah kebencian dan kasih sayang yang ia rasakan terhadap wanita dengan kecapi itu asli, tetapi niat bertarungnya jelas asli. Tato harimau itu bergerak seolah-olah makhluk hidup, dan semburan cahaya keemasan muncul di atas lengannya, sampai-sampai cahaya keemasan itu bahkan terpancar melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Dia melangkah maju dan tiba di depan Chen Ping'an dalam sekejap, lalu melayangkan pukulan ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Bukannya mundur, Chen Ping'an malah maju ke depan sambil menurunkan pusat gravitasinya sambil menundukkan kepalanya ke samping, nyaris menghindari tinju Ma Xuan sambil juga menangkis serangan lutut Ma Xuan dengan tangan kanannya. Dengan dorongan kuat, Ma Xuan terlempar ke belakang sejauh 70 hingga 80 kaki sebelum terhuyung mundur beberapa langkah lagi, menghentakkan beberapa kawah ke tanah. Suara kecapi wanita itu bergema, dan dua benang cahaya terang menyapu langsung ke arah Chen Ping'an dari kedua sisi Ma Xuan, yang menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah untuk melontarkan dirinya ke depan sekali lagi. Chen Ping'an mampu menghindari senar kecapi yang datang dengan mudah, dan dia tidak hanya sangat lincah, dia juga sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya, memungkinkannya untuk mengubah arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mata Lu Fang berbinar saat dia berteriak, Ma Xuan, lihat ke depan. Ma Xuan langsung berhenti mendadak, melakukannya dengan kekuatan yang luar biasa sehingga kakinya membuat parit di tanah, dan dia mengangkat tangannya untuk membentuk penghalang di depannya. Benar saja, sebuah pukulan datang entah dari mana dan mengenai lengannya, dan dia mengeluarkan suara gemuruh, yang membuat dewa pintu berjubah biru di punggungnya tiba-tiba membuka matanya. Mati! Ma Xuan sedikit mencondongkan tubuhnya ke belakang karena kekuatan pukulan itu, lalu melangkah maju sambil mengayunkan tinjunya ke udara, dan cahaya keemasan yang terpancar dari seluruh lengannya meninggalkan sektor keemasan yang cemerlang di belakangnya. Dari sudut pandang Qiantang, dia melihat Chen Ping'an dengan lembut menekan tinju Ma Xuan dengan satu tangan, lalu melontarkan dirinya ke udara, melompati kepala Ma Xuan. Dari sana, dia menginjak bagian belakang kepala Ma Xuan, melontarkan dirinya ke wanita dengan kecapi yang bersembunyi di belakangnya. Wanita itu memetik jarinya dengan cepat di atas senar kecapinya sebagai tanggapan, melepaskan serangkaian senar cahaya yang saling terkait untuk membentuk jaring hijau di jalur Chen Ping'an. Tiba-tiba, alis Chen Ping'an sedikit berkerut saat dia tiba-tiba mengubah arah, meninggalkan wanita dengan kecapi itu saat dia melesat ke kiri, menuju Qiantang. Selain Lu Fang, Qiantang adalah orang yang paling diwaspadai Chen Ping'an. Bukankah seharusnya kau mengejar target yang mudah? Kau mengambil jalan yang sepenuhnya berlawanan. Qiantang terkekeh sambil merentangkan kedua lengannya sebelum terjatuh ke belakang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis, dan Chen Ping'an berputar untuk meraih Qiantang, yang entah bagaimana muncul di belakangnya dan mengayunkan tendangan tepat ke belakang kepala Chen Ping'an. Tangan Chen Ping'an menggenggam udara kosong saat Qiantang menghilang sekali lagi, seolah-olah dia menggunakan jimat pemendek tanah. Untuk kedua kalinya, dia muncul di belakang Chen Ping'an tanpa peringatan apapun, dan kali ini, tubuhnya sedikit meringkuk saat dia merentangkan kedua lengannya dan memukul pelipis Chen Ping'an dengan tinjunya. Chen Ping'an hendak membalas, Lu Fang memperingatkan dengan cara seperti peramal, awas, Qiantang, dia akan benar-benar melawan sekarang. Qiantang sedikit ragu, lalu dengan sukarela menghentikan serangannya, meskipun sepertinya dia melewatkan kesempatan emas, dan dalam sekejap mata, dia berdiri kembali di jalan. Mereka berdua baru saja bertukar posisi, dengan Chen Ping'an berdiri di atas tembok, sementara Qiantang berdiri di jalan. Dia melirik Lu Fang, yang telah menggagalkan rencananya 2 kali berturut-turut, dan bertanya, mengapa kau tidak menyerangku saja?
Lehu Fang menepuk gagang pedangnya sambil tersenyum saat menjawab, akan sangat buruk bagi reputasiku jika diketahui bahwa aku mengeroyok seorang junior bersama begitu banyak orang lainnya. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan. Pedang labu pemeliharaannya telah menjadi benar-benar diam dan tak bernyawa, dan hubungannya dengan yang pertama telah benar-benar terputus. Tidak hanya itu, jubah Dao yang dikenakannya juga telah menjadi tidak efektif. Tanpa perlindungan jubah Dao, Chen Ping'an tidak lagi dapat mengabaikan senjata lawan-lawannya. Namun, hikmahnya di sini adalah bahwa tanpa efek pembatasan jubah Dao yang menghalangi gerakannya, tinjunya hanya akan lebih cepat, seperti saat dia melepaskan jimat ki sejati yang telah dipasang oleh Pak Tua yang padanya. Yang pertama telah hilang, yang ke-15 terjebak, dan jubah Dao kini hanya menjadi pakaian biasa. Sebagai gantinya, tinjunya telah sepenuhnya terbebas dari ikatannya. Sampai di titik ini, Chen Ping'an sebenarnya telah menahan diri karena dia sangat bingung tentang dunia ini, seluruh kota ini, dan apa yang disebut sebagai 10 elit atas. Dia masih belum bisa memahami semuanya, tetapi ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Jangan mati, Ma Xuan! Sekali lagi, Lehu Fang meneriakkan instruksi. Ma Xuan memasang kuda-kuda tinju, dan pada titik ini, kedua lengannya telah berubah menjadi warna keemasan. Selain itu, bintik-bintik cahaya keemasan mengalir keluar dari lubang hidungnya setiap kali dia mengembuskan napas. Setelah membuka matanya, orang bijak bela diri berjubah hijau di punggungnya menjadi lebih hidup, dan setitik cahaya putih muncul dari ujung pedangnya, lalu menyebar ke seluruh tubuh Ma Xuan, dan tidak butuh waktu lama sebelum matanya bersinar dengan cahaya perak samar. Dalam wujudnya saat ini, dia menyerupai dewa yang dipuja di kuil, dan dia menyeringai sambil berkata, "Aku berencana untuk melawan guru kekaisaran Zhong dengan tubuh dewaku yang tidak bisa dihancurkan ini, tetapi aku terpaksa mengungkapkannya lebih awal di sini. Datanglah padaku, Nak. Berikan aku semua yang kau punya, dan jika aku mengerutkan kening, aku akan mengakui kekalahanku." Chen Ping'an tidak membutuhkan undangan kedua, dan dia melontarkan dirinya ke depan. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh ilusi bahwa seluruh jalan telah tenggelam beberapa kaki karena kekuatan hentakan Chen Ping'an, dan dia memukul dada Ma Xuan dengan sekuat tenaga menggunakan teknik penghancur formasi kavaleri berat miliknya. Gambar orang bijak bela diri berjubah hijau di punggungnya langsung hancur, dan dia terlempar kembali ke udara seperti bola meriam. Chen Ping'an mengikuti dari belakang, melemparkan pukulan lain ke bagian tengah tubuh Ma Xuan. Ma Xuan sudah tertekuk sepenuhnya, dan dengan pukulan kedua ini, dia terlempar kembali ke arah wanita yang memegang kecapi di belakangnya. "Lehu Fang, selamatkan aku!" seru wanita itu saat ekspresinya berubah drastis, tetapi meskipun panik, dia tidak mundur, juga tidak mencoba menghindar ke samping. Sebaliknya, dia melesat maju, berusaha bersembunyi di balik tubuh Dewa Ma Xuan yang tidak bisa dihancurkan, sambil berpikir dalam hati bahwa pastinya tidak mungkin Chen Ping'an bisa meninju tubuh Ma Xuan secara langsung, dan begitu dia melambat, dia yakin Lehu Fang akan campur tangan. Chen Ping'an tampaknya telah memahami pikirannya, dan dia melayangkan pukulan ketiga ke perut Ma Xuan. Tubuh Dewa Ma Xuan tidak hanya hancur total, mata peraknya langsung berubah menjadi merah terang dan merah padam. Ma Xuan menabrak wanita di belakangnya, menyebabkan kecapinya berdenting tidak menentu, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia menendangkan kakinya secara bergantian, dengan panik mundur di udara. Namun, dia masih terlalu lambat. Tinju Chen Ping'an langsung merobek kecapi wanita itu sebelum menghantam perutnya dengan keras, dan dia mengayunkan tinjunya ke udara dalam bentuk setengah lingkaran, memutar wanita itu dan kecapinya yang hancur di udara sebelum mengirim mereka menghantam dinding dengan keras. Tubuhnya yang menggairahkan hampir seluruhnya tertanam di dinding, dan tidak jelas apakah dia sudah mati atau masih hidup saat kecapinya yang hancur jatuh ke tanah. Sementara itu, Lehu Fang terus berdiri diam di tempat, menonton dari jauh dengan senyum di wajahnya. "Qiantang, jangan tertipu oleh kecepatan pukulannya saat ini, dia bisa bergerak lebih cepat lagi. Jangan biarkan dia mendekatimu. Jika kamu memiliki senjata jarak jauh, kamu bisa mencobanya," saran Lehu Fang dengan nada acuh tak acuh. "Oh, ngomong-ngomong, orang yang paling ingin dia bunuh sebenarnya adalah Yaer dan Tuan Muda Yo." Pada titik ini, Yaer begitu tercengang oleh kekuatan Chen Ping'an sehingga dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk ikut campur lagi. Bahkan jika dia harus ditegur oleh guru besarnya, itu masih merupakan nasib yang lebih baik daripada yang dialami Ma Xuan. Sedangkan untuk Yoshi, dia telah memutuskan bahwa dia sama sekali tidak akan terlibat, dan keduanya merasa ngeri dengan pernyataan santai Lehu Fang. Benar saja, Chen Ping'an mengubah arah sekali lagi, dan kali ini, dia langsung menyerang Yaer. Tepat saat dia hendak bereaksi, matanya tiba-tiba melebar saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dinding di belakangnya meledak tanpa peringatan apapun, dan sebuah pedang panjang yang sangat tipis muncul. Pembunuh itu memegang pedang dengan kedua tangan, dan mereka menyerang secepat kilat. Pedang itu menembus punggungnya sebelum mencuat keluar dari perutnya, dan wanita malang itu terdorong ke depan tanpa sengaja saat pembunuh itu terus menyerang Chen Ping'an.
Seolah-olah pedang sepanjang 3 kaki tumbuh dari perutnya, dan ujungnya diarahkan langsung ke titik akupuntur Zhongting milik Chen Ping'an, yang terletak tepat di tengah perutnya. Le Hu Fang memegang gagang pedangnya dengan halus, tetapi kemudian dengan cepat melepaskannya lagi. Dalam situasi yang mengerikan ini, Chen Ping'an tiba-tiba menghilang dari tempatnya, menggunakan jimat gerakan inci terakhirnya. Pembunuh itu melepaskan salah satu tangannya dari gagang pedangnya, lalu menekannya ke belakang kepala Yaer sebelum mendorong ke depan dengan kuat, menggeser tubuhnya dari pedangnya. Yaer jatuh ke tanah beberapa puluh kaki ke arahnya, dan tubuhnya terangkat dengan keras saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Bagian belakang pakaiannya sudah sepenuhnya berlumuran darah, dan dia mencoba membalikan tubuhnya, tetapi dia hanya berhasil menekan telapak tangannya ke tanah sebelum dia terjatuh lagi. Pembunuh itu adalah seorang pemuda bertelanjang kaki dengan lengan baju digulung, dan dia menoleh ke Chen Ping'an, yang sedang mengatur napas. Senyum lebar muncul di wajah pemuda itu saat dia berkata, "Kudengar ada harta abadi yang bisa diperoleh dengan membunuhmu, jadi aku datang. Namaku Feng Qingbai, dan aku seorang pendekar pedang. Aku salah satu dari 10 elit atas, jadi itu sudah satu di dalam tas, dan dengan yang kedua aku akan bisa mengamankannya sebagai ganti kepalamu, aku akan meraup untung besar. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Dalam pertempuran langsung, aku ragu aku akan menjadi tandinganmu, tapi tidak apa-apa, aku bisa bekerja sama dengan Le Hu Fang untuk mengalahkanmu. Dialah satu-satunya yang layak menyandang gelar pendekar pedang abadi di sini, dan dia pasti akan kembali." Tubuh Dewa Ma Xuan hancur. Wanita dengan kecapi itu tetap tertanam di dinding dengan batu-batu lepas berjatuhan ke tanah di depannya. Yaer terbaring di genangan darahnya sendiri, dan kakinya yang putih dan halus terlihat sangat kontras dengan darah merah tua di bawah tubuhnya. Namun, masih ada Le Hu Fang, Feng Qingbai, Qian Tang, dan Yao Shi yang harus ditangani. Gadis kecil kurus kering itu meringkuk seperti bola di bangku kecil sambil berpikir, "Teruskan. Pecahkan kepala mereka agar aku bisa mengambil pakaian dan sepatu mereka. Aku tahu hanya dengan melihatnya saja bahwa barang-barang itu pasti sangat berharga." Gadis kecil itu melirik Yaer, dan khususnya, tatapannya tertuju pada bakia kayunya. Dalam benaknya, Yaer pantas menerima nasibnya karena berpakaian dengan gaya yang begitu mencolok. Chen Ping'an mengepalkan tinjunya sebelum mengendurkannya, mengulangi proses itu beberapa kali. Dia telah melatih teknik tinjunya begitu lama, dan sudah waktunya untuk mempraktikkannya. Di puncak Gunung Bul, guru kekaisaran Zhongqiu berdiri dengan ekspresi serius dan tidak yakin saat dia bertanya, "Benarkah itu? Membunuh orang itu tidak hanya akan memberikan tempat tambahan, ada 3 kesempatan yang ditakdirkan juga? Mengapa begitu?" Dari semua catatan sejarah rahasia negara dan arsip rahasia pagoda penghormatan, tidak ada kejadian seperti ini yang pernah terjadi menjelang akhir periode 60 tahun. Mungkinkah ini jebakan yang dipasang oleh Ding Ying? Pada saat ini, Yu Zhenyi dengan hati-hati mengukir kipas giok bambu dengan pisau ukir, dan dia melakukannya dengan sangat teliti sehingga dia menyerupai seorang pria yang sedang dimabuk cinta membelai kulit wanita di hatinya. Alih-alih menjawab pertanyaan Zhongqiu, dia terus menatap tajam ukiran indah yang telah dibuatnya, dan keringat sudah mulai menetes di dahinya, yang sangat tidak normal, mengingat basis kultivasi seni bela dirinya yang luar biasa. Sebagai seorang master elit yang hanya kalah dari Ding Ying, suhu lingkungan tidak lagi memengaruhinya. Selain itu, dikatakan bahwa dia telah memperoleh kitab suci abadi beberapa tahun yang lalu, yang melaluinya dia mampu mengumpulkan kehendak surga selama beberapa dekade terakhir dan memperoleh kemampuan mistis yang kuat. Bahkan, beberapa orang menyatakan dengan tegas bahwa mereka telah melihat Yu Zhenyi terbang melintasi surga, dan tepat pada saat inilah penampilannya telah berubah kembali menjadi seorang anak laki-laki dari seorang pria tua. Selain Yu Zhenyi dan Zhongqiu, ada juga seorang wanita yang sangat cantik mengenakan pakaian biru kerajaan di puncak Gunung Bul. Itu adalah pakaian resmi paling bergengsi dari permaisuri Southern Garden Nation, dan itu hanya dikenakan selama pertemuan kekaisaran, pekan raya kuil, dan acara bergengsi lainnya. Wanita itu tidak lain adalah permaisuri Yao Shuzhen dari Southern Garden Nation. Dia juga memiliki status lain yang tidak diketahui siapapun, dia adalah Master Pagoda dari Reference Pagoda, dan dia bertanggung jawab untuk memberi peringkat seniman bela diri terbaik di bawah langit setiap 20 tahun. Yao Fei telah lama tergila-gila pada kecantikannya yang memukau, dan seperti yang Yao Shi nyatakan di kuil Sungai Putih, jika bukan karena fakta bahwa Zhongqiu berada tepat di sebelah istana kekaisaran, Yao Fei pasti sudah menyerbu ke istana untuk menculiknya. Yu Zhenyi meletakkan kipas di tangannya, lalu mengangkat lengannya untuk menyeka keringat di dahinya. Saat melakukannya, dia mengembuskan napas pelan, melepaskan awan kabut tipis yang menempel di wajahnya, menolak untuk menghilang. Setelah itu, dia menjawab Zhongqiu, "Itu seharusnya benar." Meski begitu, sangat sulit untuk mengetahui niat Ding Ying, bahkan di saat-saat terbaik. Berbeda dengan memburu pendekar pedang muda itu, kita harus lebih waspada terhadap apa yang mungkin direncanakan Ding Ying saat ini.
Saya tidak merasa nyaman dengan apa yang terjadi di Champion Scholar Ali saat ini. Saya pikir akan lebih baik jika Anda pergi ke sana untuk mengawasi jalannya acara secara langsung, Guru Besar Zhong. Fakta bahwa Yu Zhenyi menyebutnya sebagai Guru Besar Zhong menunjukkan bahwa hubungan mereka memang agak tegang. Alis Zhong Qiu sedikit berkerut saat dia berkata, Ding Ying tidak hanya mengawasi masalah di Champion Scholar Ali, Le Hufang juga ada di sana dengan pedangnya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Saya tidak percaya Ding Ying atau Le Hufang, jawab Yu Zhenyi sambil menggelengkan kepala. Zhong Qiu sedikit tidak senang mendengar ini. Le Hufang adalah pria yang terbuka dan terhormat, apa yang mungkin Anda anggap tidak dapat dipercaya darinya? Apakah Anda meragukannya hanya karena dia berhubungan dengan pendekar pedang itu? Hal ini selalu terjadi pada Yu Zhenyi. Meskipun benar bahwa ia terbuka dan jujur dalam segala hal yang dilakukannya, ada aura dingin yang menjauh darinya yang semakin tampak jelas saat seseorang semakin dekat dengannya. Jika kau tidak ingin pergi, maka aku akan pergi, kata Yu Zhenyi dengan nada acuh tak acuh. Zhong Qiu mendengus dingin, dan ia bahkan tidak melirik permaisuri You sebelum menukik ke bawah menuju kaki gunung seperti seekor elang. Dalam sekejap mata, ia menjadi bintik kecil di kejauhan, dan tak lama kemudian, ia benar-benar tak terlihat. Bahkan seorang seniman bela diri sekuat Zhong Qiu masih belum mampu terbang seperti para dewa dalam catatan sejarah. Apakah kau mampu mencapai prestasi itu, Yu Zhenyi? Permaisuri You bertanya. Yu Zhenyi tidak memberikan tanggapan. Zhen tersenyum sambil menambahkan, bahkan jika ia tidak terbang, ia tetap terlihat sangat anggun dan elegan. Dulu, saat pertama kali bertemu Zhong Qiu dan Yu Zhenyi di negara asing saat masih muda, Zhong Qiu bersinar seterang bintang, sedangkan Yu Zhenyi jauh lebih terkendali, tetapi dia terpesona oleh keduanya. Yu Zhenyi berdiri, dan puncak kepalanya bahkan tidak mencapai dada You Shuzhen. Namun, begitu dia berdiri, You Shuzhen merasa seolah-olah dia telah dibuang ke kaki gunung, di mana dia harus menatapnya di puncak gunung. Apakah 10 elit atas telah ditetapkan? Tanya Yu Zhenyi. You Shuzhen mengangguk sebagai jawaban, lalu mendesah, ini sangat mirip dengan ujian yang diadakan untuk pejabat di Istana Kekaisaran, tetapi tidak sebrutal itu. Yu Zhenyi menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan dengan ekspresi linglung. Setelah hening sejenak, You Shuzhen bertanya, di mana Tong Qingqing sekarang? Yu Zhenyi terdiam sejenak, lalu menjawab, saya kira hanya Ding Ying yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. You Shuzhen menoleh padanya, lalu bertanya, seberapa tinggi basis kultivasi seni bela diri Ding Ying? Saya tidak tahu, jawab Yu Zhenyi. Anak laki-laki itu sangat ketakutan, begitu ketakutannya sehingga ia menjadi mati rasa terhadap rasa takut. Ia adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini, kesepian dan tanpa dukungan. Anak laki-laki itu hanya membaca beberapa buku dasar untuk anak-anak, jadi ia tentu saja tidak mengerti konsep membuat kompromi. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian saat ia menggertakkan giginya dan bertanya, siapa namamu? Ada senyum geli di wajah lelaki tua itu. Aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Aku akan membalas dendam untuk orang tuaku dan kakek nenekku, anak laki-laki itu menambahkan. Lelaki tua yang mengenakan topi bunga teratai perak menunjuk dirinya sendiri dan terkekeh, siapa namaku? Orang-orang di dunia semua suka memanggilku sebagai iblis tua Ding. Ini berlaku untuk para kultivator yang saleh dan kultivator iblis. Faktanya, para kultivator dari kekuatan iblis bahkan mungkin menggunakan gelar terhormat pemimpin tertinggi ketika mereka melihatku. Adapun nama asliku, itu Ding Ying. Namun, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menggunakan nama ini. Orang tua itu kemudian bertanya, jadi, siapa namamu? Suara anak kecil itu bergetar, tetapi dia masih berusaha berbicara sekeras mungkin sambil menjawab, Cao Qinglang. Kau benar-benar memanfaatkan hal-hal dengan nama itu, bukan? Iblis tua Ding berkata dengan geli. Ditambah dengan fisikmu, kau benar-benar harus berhati-hati agar tidak dipukuli oleh orang lain saat kau menjelajahi dunia kultivasi di masa depan. Iblis tua Ding dengan santai menjentikan lengan bajunya, menyebabkan angin kencang menerjang jendela kertas di ruang samping. Terdengar suara mendesing keras, tetapi jendela kertas tipis itu ternyata tidak terluka. Seolah-olah ada sesuatu yang didorong keluar dari ruang samping. Cao Qinglang tentu saja tidak dapat memahami teknik mistis yang mendalam seperti itu, jadi dia hanya bisa membalas lelaki tua itu dengan ekspresi marah, berteriak, omong kosong. Seluruh keluarganya telah terbunuh, jadi nama yang diberikan kepadanya oleh orang tuanya menjadi penghubung terakhirnya dengan mereka. Setan tua Ding tidak menghiraukan hal ini, dan ia malah mengalihkan pandangannya ke ayam-ayam tua yang mematuk tanah di halaman. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, menyendok nasi sebelum kembali ke tempat duduknya di ruang samping. Ia kemudian dengan santai menaburkan nasi di tanah, menyebabkan ayam-ayam itu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan bergegas mendekat, mematuk nasi dengan gembira. Semua orang di dunia takut padaku. Namun, lihatlah mereka. Mereka tidak takut padaku, kata iblis tua Ding sambil tersenyum. Dia membungkuk dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, bertanya,
Apakah ini berarti bahwa yang disebut elit, grandmaster, jenderal, dan kaisar semuanya lebih rendah dari ayam-ayam yang menyedihkan? Cao Qinglang masih terlalu muda, dan pikirannya juga dibanjiri dengan pikiran balas dendam. Jika demikian, bagaimana mungkin dia bersedia memikirkan pertanyaan seperti itu? Dia hanya melotot ke arah kultivator iblis yang telah dengan kejam membunuh keluarganya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Cao Qinglang, dan dia ingat bahwa masih ada kapak di dapur. Namun, kapak itu belum banyak digunakan atau diasah. Rumahnya berada di ibu kota, dan keluarganya juga bisa dianggap cukup kaya. Mereka cukup kaya untuk menghentikan orang-orang yang berteriak dan menjual arang dari gerobak yang ditarik sapi mereka. Jadi, kapak di dapur sebagian besar hanya untuk pajangan. Anak laki-laki kecil dari gang kecil itu terisak-isak dan berkata, "Kau hanya tahu cara membunuh ibu, ayah, dan kakek nenekku. Pahlawan yang gagah berani atau semacamnya? Tidak, kau iblis yang sangat kejam." Seolah-olah sengaja mengejek Cao Qinglang, Ding Ying juga mulai meratap dalam kesedihan. Namun, ia segera tertawa terbahak-bahak. Apakah ia bersikap kekanak-kanakan, atau ia memang gila? Cao Qinglang gemetar karena marah. Ding Ying terkekeh dan menjawab, "Sejujurnya, apa hubungannya tindakan para makhluk abadi dari dunia lain itu denganku? Mereka sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menggunakan tindakan mereka sebagai alasan untuk membunuh orang. Untuk membunuh beberapa orang yang cukup menarik." Orang tua itu mengangkat lengannya dan meluruskan telapak tangannya seolah-olah itu adalah pedang. Dia kemudian menebas berulang-ulang seolah-olah dia sedang membuat daging cincang, sambil berkata, "Satu makhluk abadi dari dunia lain, dua makhluk abadi dari dunia lain, 3, 4. Aku akan membacok mereka semua sampai mati. Selain mereka, ada juga yang disebut sebagai 10 elit atas serta 10 elit bawah yang lebih lemah. Jika mereka menarik, maka aku akan membiarkan mereka hidup. Namun, jika mereka merusak pemandangan, maka aku akan membunuh mereka juga." Cao Qinglang terus terisak. Ding Ying menatap langit. Kali ini, keadaan sedikit berbeda dari 60 tahun yang lalu. Jika pemilik muda pedang terbang itu berhasil selamat dan menjadi kejutan yang tak terduga di mata semua orang. Ada dua peristiwa penting yang perlu terjadi sebelum ini. Pertama, Yao Shi harus mati di jalanan. Kematiannya akan menyebabkan Lu Fang dan Yao Fei secara sukarela terlibat dalam situasi tersebut. Kedua, pemilik pedang terbang juga harus mati. Ding Ying melirik ke jendela dan tersenyum. Dia merasa ini akan cukup mudah dilakukan. Terlepas dari tujuan awal dan motif tersembunyi mereka, 3 kelompok orang tengah mengincar dan memburu Chen Ping'an. Dari 7 elit yang sangat terkenal dari dunia kultivasi, 3 telah dikalahkan di jalan ini, Ping Fajra Ma Xuan, wanita yang memainkan pipa, dan Yaer dari kekuatan iblis. Feng Qingbai adalah orang gila yang berkeliling dunia sebagai petualang, dan dia rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Namun, dia gagal membunuh Chen Ping'an dengan serangan mendadaknya, di mana dia telah menghancurkan dinding dan dengan kejam menusukkan pedangnya ke depan, dan dia malah membawa Yaer ke ambang kematian. Gadis dengan bakiak kayu yang berpotensi mewarisi posisi pemimpin kekuatan iblis sebagai seorang wanita masih belum mampu membalikkan tubuhnya saat ini. Pipinya bersandar pada permukaan gang yang sedingin es, dan jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok dengan ringan menyeret lempengan batu biru. Matanya dipenuhi dengan penderitaan dan permohonan saat dia menatap Yao Shi, pemuda yang mengenakan jepit rambut bunga. Meskipun dia bercanda ketika meminta Yao Shi berjanji untuk menjaganya tetap hidup saat itu, Yao Shi akhirnya menyetujui permintaannya, bukan? Kalau begitu, mengapa Yao Shi masih tidak mau menolongnya? Namun, Yao Shi tidak merasa bersalah sedikit pun, dan dia bahkan tersenyum tipis dan mengangguk tanda mengakui saat dia menatap Yaer. Lu Fang tidak bergerak sepanjang waktu. Sementara itu, si wajah tersenyum yang sulit ditangkap telah bertukar beberapa serangan dengan Chen Ping'an. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun. Yao Shi dengan lembut memutar tasbih berwarna merah di tangannya dan berkata, "Di antara orang-orang yang masih berdiri, akulah yang terlemah di kelompok ini. Namun, aku berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapi orang ini sebentar lagi." "Tuan Lehu," si wajah tersenyum, "Feng Qingbai, bisakah kita mengesampingkan sementara perbedaan kita untuk menghadapi musuh bersama?" Ada senyum aneh di wajah si wajah tersenyum saat dia mengangguk dan menjawab, "Terlepas dari siapa yang membunuh orang ini pada akhirnya, aku hanya menginginkan satu hal darinya, teknik abadi yang memperpendek wilayah dan mengubah jarak jauh menjadi 1 inci. Namun, jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka kompensasiku perlu didiskusikan kembali." Ada ekspresi bersemangat di mata Feng Qingbai saat dia menatap Chen Ping'an dan berkata, "Aku harus menjadi orang yang memberikan pukulan mematikan. Mengenai barang-barangnya, aku tidak akan mengambil satupun barang sama sekali. Tidak hanya itu, aku juga bisa menyerahkan harta yang akan kuperoleh dari membunuh makhluk abadi dari dunia lain. Kalian dapat memutuskan bagaimana membagi rampasannya." Yao Shi melirik Yaer,
yang berada di ambang kematian, sebelum tersenyum dan berkata, "Aku hanya menginginkannya." Lu Fang memberikan kata terakhir, dengan berkata, "Kalau begitu sudah diputuskan." Feng Qingbai memegang pedangnya secara horizontal di depan dirinya sebelum menekuk jari-jari tangannya yang lain dan dengan lembut menjentikkan bilahnya. Ada senyum geli di wajahnya saat dia berkata, "Pedang abadi Lhu, kau tidak akan berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa lagi, kan? Berhati-hatilah untuk tidak mengambil wall dan kembali dengan keadaan gundul. Kita tidak ingin berakhir sebagai batu asah bagi orang ini untuk mengasah kultivasi seni bela dirinya. Kalian adalah orang tertua dan elit terkuat di pihak kami, jadi aku lebih baik mundur dan mengabaikan kesempatan ini jika kalian masih bersikeras menyembunyikan kekuatan kalian dan mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelidiki kekuatan orang ini. Jika keadaan semakin mendesak, aku akan pergi begitu saja dan membiarkan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan." "Tenanglah," kata Lu Fang sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, pendekar pedang dari puncak pandangan mata burung yang meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya mengepalkan tangannya dan menyeret Dachun keluar dari tanah, baik pedang maupun sarungnya. Para pendekar pedang di masa lalu pernah menulis tentang pohon bernama Dachun. Jenis pohon ini mengalami musim semi selama 8.000 tahun dan kemudian musim gugur selama 8.000 tahun berikutnya, dan setelah memakan buahnya, manusia fana dapat menunggangi awan berwarna-warni dan bangkit dari dunia. Sementara Yoshi dan yang lainnya berdiskusi, Chen Ping'an diam-diam mempersiapkan diri dan bersiap untuk bertarung. Bagaimanapun, dia masih perlu membiasakan diri dengan kondisinya saat ini di mana dia tidak lagi dibatasi oleh jubah daonya, Golden Sweet Wine. Dari 3 teknik tinju yang diajarkan kakek Cui Chen kepadanya, teknik penguapan hujan dan teknik penghancuran formasi kavaleri berat relatif mudah dalam arti bahwa dia hanya perlu mengendalikan kekuatan pukulannya. Namun, teknik tabrakan dewa sama sekali berbeda, dan jika pukulannya hanya berjarak 1 inci saja akan menyebabkan kekuatan serangannya menurun drastis. Selain itu, Chen Ping'an perlu waspada terhadap Lu Fang, jadi dia perlu mengendalikan kekuatan dan akurasi setiap pukulan dengan hati-hati. Sejak mulai mempelajari seni bela diri, ini adalah kondisi puncak teknik tinju Chen Ping'an. Pada saat yang sama, dia juga mengalami kondisi puncak fisik, jiwa, dan energinya. Dia sedang bergerak sekarang. "Hati-hati, semuanya," Lu Fang tersenyum tipis dan berkata memperingatkan. "Serius, kamu tidak akan memberi peringatan sebelum melancarkan serangan? Di mana sikap dan harga dirimu sebagai seorang Grandmaster?" Sambil mengatakan ini, Lu Fang menjentikan pergelangan tangannya dan memegang gagang pedangnya dengan benar untuk pertama kalinya. Setelah meraih pedangnya yang terkenal, Dachun, ki pedang Lu Fang begitu melimpah sehingga sebagian darinya menyebar ke sekelilingnya meskipun dia secara aktif berusaha menekannya. Hal ini menyebabkan pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin, dan ini terutama terjadi pada lengan baju di tangannya yang memegang pedang, yang mengembang dan mengepul karena terisi dengan ki pedang yang kuat. Suara pedang yang berdenting secara mengejutkan terdengar dari lengan baju itu. Wajah tersenyum langsung menegang, dan dia segera mengaktifkan teknik rahasia dari teks abadi yang rusak yang diperolehnya secara kebetulan tanpa ragu-ragu. Menggunakan ramalan dan teknik formasi yang sangat mistis, dia segera berteleportasi dari timur ke utara. Namun, aura tinju sudah menyerbu ke arah si wajah tersenyum bahkan sebelum dia bisa memastikan posisi Chen Ping'an. Aura tinju itu melesat ke wajahnya, menyebabkan rasa sakit yang menusuk menyebar di pipinya. Pada saat inilah tiba-tiba muncul semburan cahaya pedang di antara wajah tersenyum dan aura tinju yang kuat. Bagi wajah tersenyum, bilah tajam tak tertandingi yang terletak horizontal di depannya tampak seperti sehelai sutra seputih salju. Tinju Chen Ping'an berhasil diblok oleh bilah pedang, dan ini membuat si wajah tersenyum sedikit lega. Sosoknya menghilang beberapa kali saat dia mundur lagi, dan butuh banyak usaha baginya untuk akhirnya melepaskan diri dari tekanan yang menyesakan yang terpancar dari aura tinju yang kuat. Si wajah tersenyum telah aktif di dunia kultivasi selama lebih dari 30 tahun setelah memulai kultivasi, dan lawan favoritnya awalnya adalah Grandmaster bela diri eksternal yang dapat dia tangani dengan mudah. Faktanya, bermain-main dengan para Grandmaster yang melompat-lompat dan tampak relatif lamban itu seperti bermain-main dengan seekor anjing. Ini juga sebabnya si wajah tersenyum mendapat julukan hantu yang mengganggu. Beberapa Grandmaster tua yang terkenal karena keterampilan bela diri mereka telah dihabisi dengan brutal oleh si wajah tersenyum, yang menyebalkan dan sulit ditangkap seperti hantu. Ini adalah pertama kalinya si wajah tersenyum bertemu dengan seorang seniman bela diri yang ahli dalam teknik tinju yang bahkan lebih sulit ditangkap daripada dia. Wajah tersenyum tahu bahwa Feng Qingbai mungkin bisa menyelamatkannya sekali atau 2 kali, tetapi dia belum tentu bisa menyelamatkannya untuk ketiga kalinya. Dengan mengingat hal ini, dia tidak menahan diri lagi, menyembunyikan tangannya di balik lengan bajunya yang besar saat dia mundur dan menghindar. Beberapa pisau lempar tanpa gagang muncul di antara jari-jari wajah tersenyum, kecil dan indah namun berkilauan dengan cahaya yang mematikan. Bilah pisau itu dicat dengan racun hijau tua, sari rumput patah hati,
dan ini adalah racun yang paling cocok untuk menghancurkan aura seorang seniman bela diri. Ketika wajah tersenyum mundur 15 hingga 20 meter dari Chen Ping'an, dia melihat bahwa Feng Qingbai juga telah membayar harga karena melancarkan serangan dan membantunya melepaskan diri. Feng Qingbai sekarang menjadi sasaran musuh, dan dia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah hanya 2 atau 3 kali pertukaran serangan. Bahunya dihantam oleh tendangan menyapu, menyebabkan suara retakan keras bergema di udara saat dia terlempar ke belakang. Seberkas cahaya putih mengintainya seperti bayangan, dan jelas bahwa Feng Qingbai, yang bahunya tergantung lemas di sisinya, berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Giliran wajah tersenyum untuk membalas budi. Banyak pisau lempar melesat keluar dari lengan bajunya. Namun, lawan mereka adalah orang aneh sejati, dengan setiap pukulan dan langkahnya tampak sangat tenang dan santai. Dibandingkan dengan hentakan kuat Fajra Merah Muda Ma Xuan yang akan memecahkan jalan beraspal setelah memanggil dewa, langkah kaki Chen Ping'an begitu lincah sehingga si wajah tersenyum hampir yakin bahwa sepatu botnya sama sekali tidak menyentuh tanah. Seolah-olah Chen Ping'an berjalan di udara. Si wajah tersenyum tidak lagi berharap bahwa 6 pisau lempar beracunnya akan mengenai lawannya, dan ia malah berharap bahwa serangannya dapat memberi waktu bagi Feng Qingbai. Feng Qingbai menyeringai dan melonggarkan cengkeramannya, secara mengejutkan melepaskan pedangnya. Seorang praktisi pedang meninggalkan pedangnya, wajah tersenyum tidak dapat menahan rasa cemas ketika melihat ini. Mungkin Feng Qingbai sang petualang yang telah berkelana dari utara ke selatan dalam 10 tahun dan mengalahkan hampir separuh dunia seni bela diri dengan pedangnya sudah kehabisan trik? Mungkin ini batas kekuatannya yang sangat sedikit? Pedang Feng Qingbai tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, bilah pedang itu sedikit bergetar meskipun tidak dipegang oleh pemiliknya. Riak-riak bergerak di udara, dan pedang itu tiba-tiba menjadi tegang saat berhenti di udara. Ujung bilahnya menunjuk ke atas, langsung mengarah ke anak laki-laki muda berpakaian putih itu. Bilahnya kemudian menghilang dalam sekejap. Feng Qingbai mengangkat bahu kirinya yang terasa sakit menusuk tulang setelah ditendang oleh tendangan ganas Chen Ping'an. Namun, ini tidak akan memengaruhi kekuatan tempurnya. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, membentuk segel pedang. Kekuatan mistis para pembudidaya pedang tidak dapat digunakan di dunia yang kecil dan terbatas ini. Namun, Feng Qingbai telah menyempurnakan teknik yang lebih rendah dalam melakukan kinesis pedang dan memanipulasi bilahnya. Feng Qingbai telah memasuki tanah yang diberkati ini demi menempa pedangnya. Dia menggunakan setiap metode yang dimilikinya untuk menempa niat pedang dan hati pedangnya. Penyerang dan pembela berganti peran. Sebuah bola putih salju dan seberkas putih yang menyilaukan menari-nari di sekitar gang. Di tempat lain, Yoshi dengan hati-hati membantu Yaer berdiri sebelum menyandarkannya dalam posisi duduk di dinding di dekatnya. Ini akan mencegahnya terbunuh secara tidak sengaja oleh aura tinju Chen Ping'an dan ki pedang Feng Qingbai. Serangan pedang Feng Qingbai yang telah menembus punggung Yaer benar-benar hebat dan ganas, dan itu telah secara langsung memutuskan hubungan Yaer dengan dantiannya. Tidak hanya itu, tetapi seberkas ki pedang masih ada di tubuhnya, mencegahnya menyalurkan kinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika tidak ada elit kuat yang datang untuk mengekstraksi gumpalan ki pedang itu dari tubuhnya dan menyelamatkannya, maka Yaer tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Bahkan obat-obatan bijak dari kuil Fajra tidak berdaya melawan gumpalan ki pedang ini. Yoshi tentu saja tidak bersikap mesra padanya saat pertempuran sengit terjadi di dekatnya. Berjongkok di bawah bayang-bayang tembok, dia mengerahkan sedikit tenaga ekstra dengan ibu jarinya dan mendorong tasbih dari untaian tasbih yang melilit tangannya. Tasbih berwarna merah darah itu tidak jatuh ke tanah dan menggelinding, dan malah memantul di gang beraspal 2 kali sebelum menghilang ke udara tipis. Yoshi terus menyebarkan tasbih ke tanah. Ini adalah harta pertahanan yang diberikan ayahnya, Yo Fei. Jika digunakan dengan benar, untaian tasbih ini dapat membuatnya tetap hidup bahkan jika dia berhadapan dengan salah satu dari 10 elit atas. Sementara itu, untaian tasbih ini akan memungkinkannya untuk langsung membunuh mereka yang merupakan 10 elit bawah. Tentu saja, ayah Yoshi, pemimpin istana Spring Tide Palace, juga telah memperingatkannya untuk melarikan diri jika ia bisa bertemu Ding Ying atau Yu Zhenyi. Jika ia tidak bisa melarikan diri, maka tidak akan memalukan baginya untuk berlutut, bersujud, dan memohon belas kasihan. Feng Qingbai tampak tenang dan rileks saat ia perlahan melangkah maju, mengendalikan pedangnya dengan pikirannya dengan cara yang terampil saat ia memburu anak laki-laki berpakaian putih itu. Chen Ping'an mencoba melepaskan diri beberapa kali, tetapi ia akhirnya tertangkap dan diserang oleh pedang terbang itu setiap kali. Pedang terbang itu begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat garis-garis cahaya pedang yang ditinggalkannya di udara. Wajah tersenyum tidak berani memperumit keadaan dengan mencoba membantu, jadi ia diam-diam menenangkan diri dan mengatur napasnya. Pada saat yang sama, ia menghela napas lega dan merasakan rasa takut. Setelah menyaksikan pertukaran ini dan melihat kekuatan sejati Feng Qingbai, apa yang harus ia lakukan jika ia bertarung melawan Feng Qingbai?
Anak laki-laki muda berpakaian putih yang berlari cepat seperti kepingan salju yang berkibar tiba-tiba berhenti dan meraih gagang pedang terbang Feng Qingbai. Namun, Feng Qingbai sama sekali tidak terpengaruh saat dia berkata, "Bagaimana bisa semudah itu? Kau pasti tidak bisa meraihnya." Sebelum Feng Qingbai sempat selesai berbicara, Chen Ping'an memegang gagang pedang terbang Feng Qingbai dengan tangan kanannya dan memukul bilahnya dengan telapak tangan kirinya. Bilahnya tidak hancur, tetapi ujungnya melengkung ke atas secara signifikan saat seluruh bilahnya berubah bentuk. Dua jari Feng Qingbai yang membentuk segel pedang sedikit goyah. Chen Ping'an juga menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, membentuk segel pedang dan dengan cepat menggerakkannya di atas bilah pedang, meluruskannya dengan sempurna. Dia memegang pedang secara horizontal di depannya sebelum melepaskan cengkeramannya. Saat Feng Qingbai berdiri di sana dengan tercengang, seseorang meraih bagian belakang kerahnya dan dengan paksa menyeretnya kembali, melemparkannya lebih dari 30 meter ke belakang. Ujung pedang terbang itu hanya berjarak sehelai rambut dari menusuk jantung Feng Qingbai. Chen Ping'an menggerakkan jari-jarinya sedikit, menyebabkan pedang terbang itu kembali dan terbang di sekitarnya seperti burung kecil yang patuh. Kemampuan ahli pedang untuk melakukan kinesis pedang? Aku juga mampu melakukannya. Pedang terbang Feng Qingbai tidak hanya direbut, tetapi dia juga hampir tertusuk di jantung oleh senjatanya sendiri setelah Chen Ping'an menggunakan keterampilan kinesis pedangnya. Namun, Feng Qingbai tidak merasa dipermalukan oleh ini, dia juga tidak marah. Sebaliknya, secercah cahaya muncul di matanya saat dia akhirnya mulai sedikit tertarik dengan situasi tersebut. Masih perlu untuk mematuhi adat istiadat dunia kultivasi, jadi Feng Qingbai mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Fang saat dia berdiri di belakang Dewa Pedang Semu yang sangat terkenal yang telah menyelamatkannya. Feng Qingbai merasa sedikit iri saat dia melihat pria riang yang lengan bajunya dipenuhi dengan ki pedang. Feng Qingbai hanya mendapatkan kekuatannya dan mencapai ketinggian seperti itu berkat latar belakangnya dan gurunya. Meskipun bakatnya memang luar biasa, itu tidak dapat dianggap tiada tara atau langka seperti yang terjadi dalam 100 tahun. Namun, Lu Fang berbeda. Lu Fang akan menjadi pendekar pedang terbaik di dunia manapun dia berada. Dengan membelakangi Feng Qingbai, Lu Fang tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Jika kau mau, aku bisa terus mendukungmu dari pinggir lapangan. Namun, prasyaratnya adalah kau harus berani merebut kembali pedang terbangmu terlebih dahulu." Feng Qingbai memijat bahu kirinya dengan sedikit jengkel sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini tentu saja tidak akan sulit di dunia luar. Namun, mustahil bagiku untuk merebut kembali pedangku di dunia ini." Lu Fang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kau bisa mengamati pertempuran dari dekat sebentar lagi. Aku pasti akan membalas budimu," kata Feng Qingbai sambil tersenyum. Feng Qingbai telah menghabiskan bantuan besar yang diberikan seseorang kepada tuannya untuk melewati segala macam rintangan dan memasuki tanah yang diberkati ini. Dia adalah seorang abadi dari dunia lain yang telah mendapatkan kembali ingatannya 10 tahun sebelumnya. Setelah meninggalkan identitasnya sebagai seorang kultivator pedang, ia telah memiliki tubuh seseorang dengan bakat yang lumayan dan memulai dari awal sebagai seniman bela diri murni dan praktisi pedang di dunia kultivasi. Ia telah menantang para elit dari seluruh dunia, dan ini memang sangat bermanfaat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk membantu Feng Qingbai mencapai keadaan yang disebut, dari jauh ke dekat, yang disebutkan oleh gurunya. Sebelum memasuki tanah yang diberkati, Feng Qingbai telah terlibat dalam diskusi panjang dengan gurunya. Selain pedang di pinggang mereka, para kultivator pedang juga memiliki pedang terbang yang terikat untuk melancarkan serangan dari jauh. Ini adalah konsep jauh. Mereka dapat membunuh orang secara diam-diam bahkan jika target mereka berada ratusan atau ribuan meter jauhnya. Sementara itu, praktisi pedang dari dunia kultivasi berfokus untuk menjadi tak terkalahkan dalam jarak 1 meter. Ini adalah konsep dekat. Saat ini, Feng Qingbai sedang mencoba memahami dao pedang yang berkaitan dengan konsep dekat. Untungnya, menyaksikan Lu Fang dan anak laki-laki muda berpakaian putih itu bertarung dengan pedang mereka juga merupakan bentuk kultivasi. Feng Qingbai memiliki keterampilan observasi dan watak untuk melakukan ini. Mengenai apakah mereka menang atau kalah hari ini, Feng Qingbai tidak terlalu peduli tentang ini. Kenyataannya, sebagian besar makhluk abadi dunia lain tidak datang ke dunia ini untuk mencari tak terkalahkan atau dominasi. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka datang ke sini untuk menempa pikiran mereka. Yair basah kuyup oleh keringat saat ia bersandar lemas di dinding, dan ia nyaris berhasil menghindari nasib menyedihkan saat darahnya menyembur keluar seperti air mancur. Bahkan, ia tidak berani menatap lukanya. Wanita pipa yang telah terbanting ke dinding itu wajahnya berlumuran darah saat dia berjuang keras dan akhirnya berhasil jatuh ke tanah dengan susah payah. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, dan dia mengumpulkan kekuatannya untuk perlahan berdiri sedikit demi sedikit. Dia melirik pipa kesayangannya, teman yang telah menemaninya melalui dunia kultivasi selama bertahun-tahun. Pipa itu sudah rusak dan compang-camping, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali. Dia bahkan tidak melirik pertempuran di gang,
dan dia malah menggunakan dinding sebagai penyangga saat dia perlahan berjalan maju. Wajah wanita yang menyedihkan itu pucat pasi, dan tampak seolah-olah dia berniat berjalan ke suatu tempat tertentu. Ma Xuan masih belum sadarkan diri. Sangat mungkin dia tidak akan pernah sadarkan diri. Butiran keringat terbentuk di dahi Yao Shi, dan hanya dengan melirik kemampuan pemuda berpakaian putih itu untuk melakukan kinesis pedang dari sudut matanya sudah cukup untuk membuatnya merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Dia merasa tercekik dan hampir tidak bisa bernapas. Menebarkan tasbih ke tanah dan membuatnya berakar bukanlah hal yang mudah. Yao Shi perlu memutuskan gumpalan energi vitalnya sebelum mengeluarkannya dari tubuhnya dan dengan hati-hati menyalurkannya ke dalam tasbih. Setelah itu, dia perlu mengikuti tata letak formasi abadi yang diajarkan ayahnya, Yao Fei, secara pribadi. Tata letak formasi ini disebut pembunuh naga, dan tasbih perlu disiapkan seolah-olah dia sedang menyiapkan formasi Gyo tertentu. Hanya dengan begitu formasi akan lengkap. Tidak ada satu kesalahan pun yang dapat dilakukan selama proses tersebut, dan setiap tasbih diisi dengan ki abadi yang telah dikumpulkan Yao Fei dari seluruh dunia. Yao Fei pernah meminta putranya untuk menghunus senjata dewa dan menyerang tasbih tersebut sesuka hatinya, namun Yao Shi gagal menyebabkan kerusakan pada tasbih tersebut. Setelah tiba di ibu kota Southern Garden Nation bersama ayahnya kali ini, Yao Shi awalnya mengira bahwa kemenangan sudah dalam genggaman mereka. Karena itu, ia merasa seperti berada di sini untuk menonton pertunjukan. Ia hanya perlu bersembunyi di belakang ayahnya dan iblis tua Ding saat ia menyaksikan yang lain bertarung dan bertarung sampai mati. Namun, Ding Ying tidak bertindak sesuai harapan Yao Shi, jadi Yao Shi akhirnya terpaksa berada dalam bahaya yang berbahaya bersama Yaer. Ayahnya masih memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan membalikkan keadaan bahkan jika ia terbunuh. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Yao Shi. Jika ia terbunuh, maka akan sangat sulit dan hampir mustahil baginya untuk mengumpulkan kembali jiwanya dan kembali ke dunia luar sebagai Yao Shi yang lengkap dan asli. Selain itu, temperamen ayahnya sedemikian rupa sehingga ia mungkin tidak akan melihat mayat putranya jika Yao Shi terbunuh sebelum rencana mereka membuahkan hasil. Yao Fei pasti tidak akan menghabiskan upaya ekstra untuk putranya. Alasan mengapa Chen Ping'an tidak memanfaatkan keunggulannya dan terus menyerang lawannya sebagian karena campur tangan Le Hu Fang. Selain itu, dia juga membiasakan diri dengan berat pedang terbang yang baru diperolehnya serta ki sejati yang perlu dikeluarkannya untuk mengendalikan gerakannya. Semakin tepat gerakannya, semakin baik. Dalam hal kinesis pedang yang dilakukan oleh para ahli pedang, kemampuan untuk mengendalikan pedang seolah-olah itu adalah perpanjangan tangan seseorang hanyalah keterampilan yang paling dasar. Keterampilan yang paling penting adalah mengendalikan pedang seseorang melalui pemahaman diam-diam, dan ini adalah kemampuan semu yang meniru kemampuan para pembudidaya pedang untuk mengendalikan pedang terbang mereka yang terikat. Ini mirip dengan salinan dan gosokan teks, di mana salinan dan gosokan juga akan memiliki beberapa niat sejati meskipun mereka kasar dan rendah. Kemampuan semu para ahli pedang juga memiliki keterampilan dan kekuatan yang mendalam. Pada kenyataannya, Le Hu Fang merasa sangat ragu-ragu sepanjang waktu. Ini karena iblis tua Ding ada di dekatnya. Jika dia memilih untuk menghadapi anak laki-laki muda berpakaian putih dengan kekuatan penuhnya, dia akan benar-benar membuka dirinya terhadap serangan kejutan yang cepat dan keras dari Ding Ying yang eksentrik. Ding Ying tidak pernah peduli dengan identitasnya atau aturan dunia ini ketika dia bertindak, jadi tidak akan mengejutkan bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya terhadap seorang seniman bela diri yang biasa-biasa saja dan tingkat rendah. Selain itu, Le Hu Fang juga mengkhawatirkan keselamatan Yao Shi. Pada saat ini, Le Hu Fang dan Chen Ping'an melihat ke arah yang sama secara bersamaan. Ada seorang tetua tinggi dan kurus dengan jubah konfusianisme biru berjalan dengan sopan dan berwibawa. Dia jelas salah satu Grandmaster paling kuat di dunia ini, namun dia tidak mengganggu pertarungan Chen Ping'an dan Le Hu Fang saat dia berbalik dari jalan dan berjalan ke sebuah gang. Dia berjalan ke tempat tinggal sementara Chen Ping'an, pengajar kekaisaran Zhong Qiu, sedang berhadapan dengan Ding Ying. Jika ada seseorang di dunia ini yang berani menghadapi setan tua Ding secara langsung dengan tinjunya dan lebih mampu menyaingi kekuatannya, bersedia bertarung sampai mati tanpa mundur, maka orang ini bukanlah Dewa Yu Zhenyi, yang kekuatannya samar-samar lebih unggul dari ortodoksi seni bela diri di dunia ini. Orang ini pasti juga bukan Le Hu Fang dari puncak pandangan mata burung. Sebaliknya, itu pasti Zhong Qiu. Setelah melihat ini, Le Hu Fang tahu bahwa dia tidak perlu menahan diri lagi. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Le Hu Fang perlahan menghunus pedangnya, Dachun, dengan cahaya menyilaukan setinggi 1 inci muncul di dunia dengan setiap inci pedang yang dihunusnya. Cahaya ini begitu menyilaukan sehingga bahkan wajah tersenyum perlu menyipitkan matanya. Baru ketika Dachun sudah setengah jalan keluar dari sarungnya, dia tiba-tiba menoleh, merasa seolah-olah dia akan menjadi buta. Bahkan setelah memejamkan mata, penglihatannya masih dipenuhi hamparan putih salju yang luas. Dia mengangkat tangan kecilnya yang kurus kering seperti ceker ayam dan menggunakannya untuk menyeka air matanya.
Mengapa dia menatap begitu saksama orang yang menghunus pedangnya? Ini hanya karena dia merasa pemandangan itu sangat mengesankan dan menarik. Karena itu, dia ingin meraih pemandangan itu dengan kedua tangannya. Zhong Qiu tiba di luar kediaman sementara Chen Ping'an. Gerbang ke halaman tidak ditutup, jadi dia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Saat melihat seniman bela diri terkuat di dunia, seseorang yang telah mengolah teknik tinju seni bela diri eksternal ke tingkat puncak, Ding Ying tersenyum tipis dan berkata, "Sudah 60 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Jika kita memperhitungkan ini, berapa usiamu tahun ini, Zhong Qiu? 70 tahun?" Zhong Qiu melirik pemandangan di luar jendela, dan dia mengamati keributan yang datang dari ruang samping. Dia mengerutkan alisnya. Ding Ying berdiri di tangga, dan dia tidak merasa frustrasi terhadap keheningan Zhong Qiu. Dia terus berbicara, bertanya, "Kamu tidak percaya padaku saat itu, tetapi apakah kamu percaya padaku sekarang?" Ding Ying telah melihat segalanya di dunia setelah menjelajahi dunia kultivasi selama lebih dari 100 tahun. Berdiri di kediaman sementara Chen Ping'an, Zhong Qiu mengajukan dua pertanyaan kepada Ding Ying. "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Mari kita duduk dan mengobrol," kata Ding Ying sambil duduk di bangku kecil. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan membuat bangku kecil lain melayang ke samping Zhong Qiu. Setelah Zhong Qiu duduk, Ding Ying perlahan berkata, "Sebelum menjawab dua pertanyaanmu, izinkan aku menanyakan ini terlebih dahulu. Tahukah kamu di mana kita sekarang?" "Ada dunia di luar dunia kita," jawab Zhong Qiu dengan ekspresi serius. Ding Ying mengangguk dan menjelaskan, "Dibandingkan dengan petunjuk dan jejak tentang makhluk abadi dari dunia lain yang kalian temukan dalam teks rahasia, pemahamanku tentang mereka relatif lebih langsung. Aku telah membunuh cukup banyak makhluk abadi dari dunia lain selama 60 tahun terakhir, beberapa dari mereka sudah menyadari identitas mereka dan beberapa dari mereka masih belum mendapatkan kembali ingatan mereka. Aku memperoleh banyak jawaban dan banyak informasi dari mereka." Dia menghentakkan kakinya di tanah dan melanjutkan, "Dunia tempat kita tinggal disebut tanah terberkati bunga teratai, salah satu dari 72 tanah terberkati. Kami merasa seperti wilayah dari 4 negara dan tanah terpencil yang belum dikembangkan sangat luas, namun para makhluk abadi dari dunia lain yang turun ke dunia kita semuanya merasa sangat kecil. Menurut mereka, tanah terberkati bunga teratai hanya dapat dianggap sebagai tanah terberkati tingkat menengah. Ketika mereka menentukan tingkat tanah terberkati, kelimpahan energi spiritual di dunia secara alami sangat penting. Namun, populasi dunia juga sangat penting. Pada kenyataannya, tanah terberkati bunga teratai tidak terlalu besar dalam hal ukuran tanah. Namun, banyak sekali ahli bela diri yang muncul di dunia ini, jadi ini adalah lokasi yang sangat ideal bagi para dewa dunia lain untuk menempa pikiran mereka." Meskipun Zhong Qiu telah mencari kebenaran selama bertahun-tahun dan sudah memiliki beberapa spekulasi, pikirannya yang tak terpengaruh sebagai seorang guru besar masih terpengaruh ketika dia mendengar Ding Ying secara pribadi mengungkapkan kebenaran. Sedikit amarah menyebar di wajahnya. Baru pada saat inilah Zhong Qiu akhirnya mulai memahami tekanan besar pada Yu Zhenyi. Setelah mengolah teknik abadi, Yu Zhenyi mampu berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh daripada siapapun kecuali Ding Ying. Karena itu, ia merasakan ketidakpedulian total terhadap konflik di dunia kultivasi dan bahkan perubahan yang bergejolak di Istana Kekaisaran Keempat Negara. Ini adalah rasa ketidakpedulian yang tidak dapat dipahami atau dipahami orang lain. Ding Ying tersenyum dan melanjutkan, "Namun, hal yang benar-benar aneh tentang tanah terberkati bunga teratai ini adalah keberadaan." Ding Ying tidak dapat menahan tawa pada saat ini, menatap ke langit dan berkata, "Seseorang? Seorang yang abadi." Dia terus menjelaskan situasinya, dengan berkata, "Kudengar memasuki tanah suci kami jauh lebih sulit daripada memasuki tanah suci lainnya. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus bergantung pada suasana hati orang itu atau kesan pertama orang itu terhadap mereka. Di dunia para dewa dunia lain itu, tanah suci bunga teratai benua daun payung tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan tanah suci gua awan yang dikendalikan oleh sekte yang disebut Sekte Tablet Giok. Ada sedikit legenda tentang tanah suci kami. Orang-orang seperti Yao Fei dan Lehu Fang adalah keturunan dari klan berpengaruh yang bekerja sebagai pejabat di luar kota, dan mereka memajukan karir politik mereka selangkah demi selangkah dengan cara yang relatif konvensional. Namun, orang-orang ini adalah minoritas, dan mereka yang secara tidak sengaja masuk ke tanah suci kita merupakan mayoritas. Tergantung pada keberuntungan apakah kelompok orang terakhir dapat keluar kembali." Zhong Qiu menunjuk ke langit dan bertanya, dengan kata lain, dunia di luar dunia kita disebut benua daun parasol. Ada senyum geli dan penuh arti di wajah Ding Ying saat dia menjawab, "Siapa yang memberitahumu bahwa itu pasti di atas kita?" Zhong Qiu merenungkan ini dalam diam. Dalam hal pagoda penghormatan yang memicu masalah dan menciptakan kebingungan, ada jauh lebih banyak rahasia internal daripada yang dapat kita bayangkan. Dunia tidak akan begitu kacau jika bukan karena peringatan pagoda penghormatan yang datang setiap 20 tahun sekali. Ding Ying terkekeh dan melanjutkan,
Namun, sebenarnya ada celah yang bisa kita manfaatkan. Zhong Qiu sesuai dengan namanya sebagai guru Kekaisaran Southern Garden Nation, dan dia segera memahami maksud Ding Ying, dengan berkata, yang kuat menjadi lebih kuat, dan mereka berkumpul bersama untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Mereka berusaha untuk bekerja sama sehingga mereka dapat menuai semua hadiah dan berbagi hasil rampasan pada akhirnya. Apa yang akan kau lakukan? Zhong Qiu bertanya, mengulang pertanyaan pertamanya lagi. Ding Ying melambaikan tangannya dan mengabaikan pertanyaan ini lagi, mengganti topik pembicaraan dan berkata, kau harus mengerti bahwa situasinya berbeda kali ini. Konsep 10 elit atas dan 10 elit bawah tidak ada lagi, dan 3 orang yang bertahan hidup sampai akhir dan bangkit dari dunia ini akan dapat membawa 5 orang, 3 orang, dan 1 orang dari dunia ini bersama mereka, masing-masing. Siapapun dapat dibawa dari dunia ini, Ding Ying menekankan. Zhong Qiu tidak terpengaruh. Yoshi baru saja selesai mengambil semua tasbihnya ketika 2 pedang terbang menghantam dinding dan melukainya dengan parah. Segera setelah itu, Lu Fang, yang awalnya memiliki keuntungan besar atas Chen Ping'an, telah didorong kembali ke jalan ini oleh rentetan pukulan tanpa henti dari anak muda itu, dengan pukulan terakhir membuatnya terlempar ke belakang dan membuatnya tertancap di dinding. Dan sekarang, guru kerajaan Zhong Qiu dari Southern Garden Nation datang untuk menyelesaikan pertarungan. Zhong Qiu secara luas dianggap sebagai individu terkuat di dunia ini, dan tindakannya meninju anak muda itu dan mendorongnya kembali sama saja dengan menyelamatkan Lu Fang yang sudah tidak mampu membela diri. Feng Qingbai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil pedangnya. Tidak hanya itu, tetapi juga telah mencari kesempatan untuk mengambil dacun dan mengembalikannya kepada Lu Fang sepanjang waktu. Namun, kemunculan Zhong Qiu yang tiba-tiba membuat Feng Qingbai mengurungkan niatnya untuk melakukan ini, karena takut akan memperumit situasi. Feng Qingbai menghela napas panjang. Jika pukulan Zhong Qiu mengenai pelipisnya, maka kemungkinan besar dia harus bergantung pada gurunya untuk mempersembahkan kekayaan agar bisa keluar dari dunia ini. Jika tidak, dia hanya bisa bereinkarnasi lagi dan lagi di tanah suci bunga teratai, terus-menerus mengikis sifat dasarnya sebagai seorang kultivator. Dia akhirnya akan menyatu ke dunia ini. Ini adalah konsep surga dan bumi sebagai tungku dan semua materi di antaranya adalah logam cair. Dia telah menyaksikan pertempuran antara para elit papan atas dari kejauhan saat itu, dan dia telah mencoba untuk menempa pikirannya dengan cara yang sama seperti seseorang dapat meminjam batu dari gunung lain untuk memoles batu giok. Meskipun metodenya berbeda dengan praktik meditasi Buddha, metode ini menghasilkan hasil yang hampir sama. Kenyataannya, Feng Qingbai memandang pertempuran tingkat atas di tanah suci bunga teratai ini tidak kalah dengan pertempuran antara para kultivator tingkat inti emas dan kultivator tingkat baru lahir di benua daun parasol. Pertempuran antara Lu Fang dan anak laki-laki muda berpakaian putih itu sudah sangat spektakuler, jadi seberapa hebatkah pertempuran antara Ding Ying dan Yu Zhenyi, satu jahat dan satu baik? Feng Qingbai awalnya tidak terlalu berharap pada Chen Ping'an karena Lu Fang adalah seorang kultivator pedang terkenal dari benua daun parasol. Setelah mengatasi berbagai tantangan dan tekanan, Lu Fang mampu maju melawan arus dan mengukir jalannya sendiri, sekali lagi mencapai pintu gerbang ke pedang Dao di tanah suci bunga teratai di mana energi spiritualnya sedikit. Lu Fang sangat ahli dalam menggunakan pedang, mampu menyerang dari jarak jauh tetapi juga bertahan dari jarak dekat. Namun, hasilnya di luar dugaan Feng Qingbai. Faktor penentu terletak pada fakta bahwa Chen Ping'an menemukan bahwa Lu Fang akan menyelamatkan Yoshi apapun yang terjadi. Menurut rumor yang tersebar di dunia kultivasi, Lu Fang dan Yo Fei adalah musuh bebuyutan, dengan Lu Fang pernah mendaki gunung ke istana Springtide dengan pedangnya dan menantang Yo Fei dalam pertarungan hidup dan mati. Tidak mungkin ini bisa dipalsukan. Yoshi terluka parah, seluruh bahunya hancur total dan compang-camping. Namun, untungnya, ini hanya luka daging. Dengan menggunakan obat penyembuhan yang diracik oleh Yo Fei di istana Springtide, Yoshi berhasil menghentikan pendarahannya. Dia bersandar di dinding bersama Yaer, dengan senyum yang menyedihkan dan muram di wajahnya saat dia berkata, "Aku sudah berusaha sebaik mungkin." Dia adalah seorang pemuda yang berbakat dan riang yang dapat menarik rona merah dan senyum malu-malu dari banyak wanita cantik, namun sayang sekali bahwa dia tidak lagi riang saat ini. Sebaliknya, hanya ada keputusasaan yang tersisa di wajahnya. Di sampingnya, Yaer menyalurkan teknik rahasia dari kekuatan iblis dengan seluruh kekuatannya untuk menekan aliran kinya yang kacau. Ini adalah teknik bela diri yang berharga dari fraksi bunga gantung, salah satu dari 3 faksi ortodoksi iblis. Teknik rahasia ini dapat menghidupkan kembali vitalitas seseorang, dan dikatakan bahwa salah satu pemimpin fraksi bunga gantung sebelumnya telah menipu gadis suci aula hati cermin dari generasi itu, dan dengan demikian berhasil membaca setengah dari kitab suci kembali ke kesederhanaan melalui metode curang. Ini adalah kitab suci sejati yang memungkinkan orang untuk benar-benar mengembalikan usia mereka dan kembali ke masa muda. Ketika Chen Ping'an berdiri, Feng Qingbai yang sedang memegang pedang,
Yoshi yang terkulai di dinding, dan si wajah tersenyum yang telah pergi untuk memeriksa situasi Lu Fang semuanya merasakan kecemasan mencengkeram hati mereka. Lu Fang menyeret dirinya keluar dari dinding dan mendarat dengan ringan di tanah. Gerakannya tidak stabil, dan si wajah tersenyum ingin mengulurkan tangan untuk membantunya. Namun, Lu Fang menggelengkan kepalanya pelan sambil mengangkat lengannya, memanggil pedangnya, Dachun, kembali ke sisinya. Pedang itu tersarung di udara sebelum tertahan di tanah seperti tongkat lagi. Basis kultivasi Lu Fang awalnya tinggi dan mendalam dalam konteks tanah terberkati bunga teratai, namun sekarang telah anjlok secara signifikan setelah ia dihantam oleh 10 pukulan berturut-turut dan tanpa henti dari teknik genderang dewa. Fisik Lu Fang tidak luar biasa, jadi tubuh dan jiwanya hampir hancur oleh serangan ganas Chen Ping'an. Ada pandangan gelap di mata Lu Fang saat ia menoleh ke si wajah tersenyum, yang nama aslinya adalah Qian Tang, dan berkata, biarkan aku beristirahat sebentar. Kau bisa menemaniku minum setelahnya. Si wajah tersenyum mengangguk dengan ekspresi muram. Sama seperti saat pertama kali mereka bertemu, Lu Fang kembali menjadi orang yang murung. Selain melindungi Yoshi, Lu Fang memilih untuk terjun ke medan pertempuran terlebih dahulu karena ia merasa lebih perlu berjuang demi si wajah tersenyum. Ini karena si wajah tersenyum tidak termasuk dalam 10 elit atas atau 10 elit bawah. Namun, sebelum datang ke ibu kota Southern Garden Nation, Lu Fang telah berkata bahwa ia akan membawa si wajah tersenyum ke dunia luar untuk menunjukkan kepadanya makhluk abadi sejati yang dapat menunggangi angin. Meskipun sikap Lu Fang saat itu tenang, si wajah tersenyum telah merasakan emosi dan semangat unik yang terpancar dari pedang abadi dari puncak pandangan mata burung. Ia dapat merasakannya meskipun ia buta. Mereka berdua meninggalkan jalan itu bersama-sama. Sebelum pergi, Lu Fang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Zhong Qiu. Ia kemudian menoleh ke Yoshi dan berkata, sekarang kau sendirian.